Pituah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah je salam mambo kabakeh saisi Minangkabau keselangkuk gano orang pendanga di kampung atau di rantau. Sajak dari nan awam murang darai taruh ke kaum cedek pandai. Nan siak, nan parewa, nan diparak, nan dipasa, dipasia atau di kantua. Pendeknya hindak bersabut babilang tuah hindak batuk baimbau galah. Bukan bersibak juga sisiah, bukan bainggo juga bateh di lingkuang salam kesadulnya. Mano sugalo nyenyak mamak nan gadang basa betuah. Kok salah maaf dipinta nan kadim hanyo sipai Allah. Ambunan bukan cedek pandai ilmu di Tuhan tersimpannya. Kok sentiang tolong dibilai tandu pengulu sandiku. Alhamdulillah sajak beberapa lama. Kinilah pulau kami baru mencogok menemui di sana pendanga. Kami tatiangkan satu paket ceramah adat nan berjudul Syarak Mengatur Adat Memakai. Dengan tema membina sumber daya manusia Minangkabau dalam menuju masyarakat nan Islami. Mudah-mudahan saranti yang kayu nan kami serah ada manfaatnya bagi gejolak reformasi nan sedang menggelora di gerbang abad ke-21 Pinangko. Insyaallah. Sidang pendanga yang berbahagia, kalau kita namuh jujur menilai perjalanan sejarah Minangkabau di bidang pembentukan karakter sosial budaya orang Minang, kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa persenyamaan dua ajaran adat dan Islam telah berhasil menciptakan bingkai kehidupan nan kuat kokoh, batiang kepada daya nalar manusianya untuk menjawab kondisi zaman nan beredar secara sunatullah. Cukup sudah pedoman bersosial ekonomi, menata pemerintahan yang stabil, menjaga ketertiban dan mapan, menciptakan pemerataan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Permasalahannya kini, mampukah kita menerjemahkan kemudian menerapkannya di setiap sektor kehidupan masa kini? Itulah yang dimaksud di satu pantun ungkapan, cala Allah tajam punado tinggal di bawah menyampaikan, sara Allah adat punado tinggal di awak memakaikan. Nusana penangan namun muliakan. Menurut penuturan para ahli sejarah, Islam baru masuk ke tanah Minang kira-kira 800 tahun lalu. Sebelum itu masyarakat Minangkabau lah tersusun rapi dalam tatanan kaidah hukum nan pasti. Itulah ini hukum adat di bawah penguasaan para nenek mama dan perangkat-perangkatnya. Walaupun bukan di dalam koordinasi satu kerajaan sentral, tapi nagari-nagari sebagai wilayah hukum merupakan negara-negara kecil yang berdaulat, merdeka menyusun masyarakatnya masing-masing di landasan demokrasi murni Minangkabau. Sebelum dan sesudah Islam masuk, banyak paham pernah singgah di situ. Di bawah para penjelajah bangsa Cina dan Hindia, agama Hindu diperkenalkan dan kemudian dianut, menyusul Buddha dengan beberapa mazhabnya. Sesuai juga pembawaan orang Minang yang selalu berhati-hati menerima setiap pembaruan, malah cenderung bersifat sinis dan curiga, maka walaupun kedua agama itu diterima, tapi nampaknya ajaran Hindu juga Buddha dianut separuh hati. Ganggam-ganggam baru nampak mengacak anak anjing. Sehingga dengan kedatangan Islam, paham-paham dari daratan Hindia itu hilang kecuali aja tuah kepastian. Sampai kini tidak pernah ditemui satu pun bakeh-bakeh bangunan pemujaan semacam candi, kuil atau pagoda, kecuali satu nama kampung di luar agam, yaitu Biaro. Nama pariangan mungkin dari kata para hiangan tampek bagiannya hiang atau dewa-dewa, dan sungai yang berarti sungai hiang. Begitu juga halnya di bidang kepercayaan. Indaklah banyak ditemui pandangan hidup nan berbau Hinduisme atau Buddhisme. Hanya budi yang bermakna moral itu berasal dari nama agama Buddha dan memang mengajarkan ketinggian akhlak. Dan satu hal yang memang murni berasal dari kepercayaan Hindu, yaitu reinkarnasi, kelahiran kedua sesudah mati. Sehingga sampai kini pun masih kadang keyakinan adanya binatang jadi-jadian. Orang jadi babi, orang jadi ula, jadi harimau dan lain sebagainya. Malah nampak mengkristal di kalangan masyarakat adalah sisa-sisa kepercayaan asli yang dikatakan animisme, seumpama tahayul dan pengaruh arwah nenek moyang maupun keberadaan makhluk-makhluk alwi semacam orang sibunian, sigu lambai dan hantu-hantu. Di kayu-kayu gadang,
di matu-matuaya, di kuburan-kuburan lamu, di puncak-puncak gunung dan di Rimborayo, urang picayo ada bapa nunggu, sehingga tampek-tampek seperti itu sangat ditakuti. Pendeknya boleh dikatakan hilang tak berbekas, mati ayam mati latungau nambak kabut di tempo angin. Itulah nasib agama Hindu je Buddha di tanah Minang. Itu sebelum zaman Islam. Sesudah kehadiran Islam, pernah pula diperkenalkan agama Nasrani yang dibawa zending-zending penjajah barat, Portugis, Inggris, kemudian Belanda. Orang Minangkabau manggil yang panjang dengan Kristen. Sehingga walaupun sampai kini berdiri gereja-gereja di beberapa kota di Sumatera Barat, itu hanyalah diperuntukkan bagi warga Nasrani non-Minang sebagai toleransi kebebasan beragama. Namun palang salib gagal mendobrak palang pintu rumah gadang. Satu realitas sejarah yang tak bisa dipungkiri. Di pertengahan abad ke-20 kepatang, paham komunisme pun talaki jadi tamu. Sekadar meminjam semangat radikalnya dalam mencapai dan mengisi kemerdekaan. Kemudian dihalau sesudah biduak sampai ke pulau. Jajak ateisme anti Tuhan itu dikikih dari daratan tanah Bundo dan mengiok mengunggang goso pemberontakan PKI tahun 65 nalate. Ini timbul satu pertanyaan. Apa sebab agama-agama dan ideologi nan singgah ke Minangkabau selalu Allahnya ditulak kecuali Islam? Jawabnya tak lain tak bukan. Sebab hanya Islamlah satu-satunya ajaran nan punya persamaan pandang dengan falsafah adat budaya Minang. Kalau dikaji dianalisa, setidak-tidaknya ada ampek faktor nan menyamakan persepsi pandangan hidup sehingga Islam mendapat tampek di Minangkabau. Malah sesudah melalui proses pembauran, akhirnya hukum-hukum syarak diletakkan di posisi yang paling terhormat sebagai rujukan hukum adat. Itulah inyo pengakuan dan menyatakan syarak mengatur, adat memakai. Kemudian dituangkan dalam deklarasi alim ulama dan nenek mama di awal abad ke-8 Baleh yang terkenal dengan piagam Bukit Marapalam, yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Semenjak saat itu, praktislah keberadaan adat bernaung di bawah Islam. Atau dapat disimpulkan bahwa roh Islam mutlak menguasai setiap nafas beradat Balimbago. Sami'na wa ata'na. Sehingga kalaulah santano Minangkabau sebuah negara, maka negaranya adalah negara Islam. Itu pasti. Misalnya penang. Adapun faktor pertama ialah visi nan samo antara adat dan agama dalam menilai hakikat azasi manusia, di mana keluhuran budi menjadi takaran ukuran. Dalam pandangan orang Minang, martabat manusia itu diukur dari tinggi rendahnya budi seseorang. Prestasi hanyalah menupang harkat, bukan penentu dari nilai sebuah pribadi. Orang kaya nan panyantun, orang cadiak nan bijaksana, orang bagak nan paibo, dan orang rancak nan paramah, itu disanjuang, dipuji-puji, dijujuang bagi mengkutu. Sebaliknya orang kaya nan nangkuah, orang cadiak nan khianat, orang bagak nan menggadang, dan orang rancak nan hongeh, dia randah, dilecehkan, disisiah, dipanci, dan banyak dikatakan orang mentiko. Tadanya ucapan sinis di Palanta. Naknyo kayo selah surang, kami tidak akan meminta. Kok cadiak kami tidak akan bertanya, kok bagak kami tidak akan mengadu, kok rancak kami tidak akan meniru. Coba pikir. Rusak dinasonya masyarakat ulah dik nan kayo na ibi surang. Sipaiknya sarakah lobo je tamat. Apa na nampak jagonyo, keadilan diborongnya, kekuasaan na nyobali. Malah kalau perlu diupahkan membunuh orang. Asalai kandak buyah pinta balakuangan tabuak taragak lapik, indak peduli orang kesensaro. Jadilah inyo koruptor manipulator. Asal pitih kemasua, ndak diaga halaju aram. Jadilah inyo rentenir jo lintah darat. Pendeknya dunia naknya jenjang di tangan tidak, dek tangan suok mangganggam mamet. Itu orang nan tak babudi. Bapulo kalau basuh orang cadiak ndak babudi. Cadiak itu paralu dalam hidup. Tapi yang sangat lebih paralu adalah orang nan cadiak tahu je pandai. Cadiak utaknya memikirkan, tahu menenggang hati orang dan pandai melalukan kebenaran. Tapi cadiak saja tidak menaruh tahu je pandai, namanya cadiak buruan. Atau kok cadiak nyo nak menjual, kok panjang nak melilit, tingginya nak maimpok.
Si bingung mencilok sebateh parut nan sejangka. Tapi mencilok jaman tu pena orang maliang di kantokan tua bisa hidup 7 turunan negara hanya 2 taga. Guru matang ke murid taga ruang-garuang ranggaeknya. Ninyak mama mahalah kemanakan angku doktor mencakiak pasien hakim menjual undang-undang. Itu fenomena nan acuk basuh ulah deh cadiak ndak babudi. Kadang-kadang adonan cadiak membuang kawan nanggap kuat membuang lama. Awak sajalah nan cadiak inyonan santiang inyonan hebat kurang lain pandia sabadi. Ado pulau cadiak ndak bisa diturutkan. Bananya ndak menahan bandiang kok lurui ndak dimakan tiliak. Nyampang tibo di pengulu namonyo kabo gadang tagak di pintu. Tibo di organisasi ketua bakato ciek. Tibo berkongsi namanya monopoli koknya pemimpin diktator istilah orang. Pantang dikritik tersinggung lebih bakanai. Dicacek tagang mariahnya dipuji lapang juangnya indak berpucu atiano. Itulah kalau krisis akhlak menimpa orang cadiak. Kini orang baga indak berbudi. Bapa lo. Karajonyo mahari menghantam tanah kailia menyerah mato kemudian pasien siang langan salah bana ditinju bule. Kurang baga paralu ka jadi paga. Tapi kok baga indak babana sinan paga makan tinaman bak urang gilo baladiang. Mantang-mantang awak pandeka menyipak sepenuh kampung. Mantang-mantang berpisau tajam segalo nak nyorawi. Dek awak memacik pistol ibik menggadang menggarega undang-undang mencuang badia hukumnya baju saragam. Deko, kok tampua indak bagatah lai giliran daun tak bamiang, bulu rogek kuku bakarek paruh nan tidak rincian lai di sinan utang babayaran. Budi, sekali lagi budi adalah kompresor bagi emosi di darah kurang bagak-bagak. Salero tunggang kena lama, batua, mato condong kena nelok, iyo. Itu sunatullah. Sifatnya manusiawi dan ruangnya universal. Awak elok baso ketujuh mulut manih kucindan murah pemenan matu orang nambanya. Alun sengyang orang lagalak tutuannya buluh perindu lenggoknya membawa rahmat. Itu orang rancak babu dialui. Tapi kok gagah banalah awak. Rawi elok ruman menggilo lenggoknya sepiriang sawah mantiaknya laurabi. Tapi sombong lupa diri. Maka sabalah matu nak dipandang orang malengah suh kita. Sebabnya tahu je rancaknya. Ba alang-alang lama bingkai tu. Gilo mau kiau ke langit menari di awang-awang. Kawek tarantang di sembanyo kucuk karambia nak nyorau tak sesu alam bakuliliang. Rusak rumah tangga orang dalakunya. Rando juga di masak kijok suami orang dijujainya jadi kilaku di negari. Misalnya penanganan menghormati. Budi kata orang awak. Akhlak kecearatnya moral etika bahasa barat toto promo istilah Jawa. Adalah kadar nan menentukan tinggi rendahnya martabat seseorang. Itu nan dikatakan sebuah pantun ibarat. Dek ribui rabah lapadi dicupak datuk tumangguang. Ku idui indak babudi duduk tagak kemari cangguang. Nan kuriak kendi nan merah sagu. Nan bayak budi nan endah baso. Pisang ameh bau balaya pisang lidih di dalam tepi. Utang ameh dapat dibayar utang budi di bawah mati. Dan banyak pantun jua ibarat pepatah jepatiti misa umpamo nan meletakkan tarikh di harago pribadi manusia. Itulah pandangan adat sepanjang peradaban Minangkabau. Maka Islam pun datang ke Minangkabau. Ahlan wa sahlan ya Islam. Inyo membawa sesuatu nan pado hakikatnya lah lamu ado di tanah Minang. Tapi jauh lebih indah dan langkuk karena datangnya dari Allah Zat nan maha sempurna. Sabunyi balai sabut sawajah betukan namo yaitu akhlak nan artinya budi. Sebagaimana sabda Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan bak melacui kudu tajung takayuh biduk kailia, itulah perjalanan awal Islam di tanah Baradatko. Memang salah satu misi Rasulullah untuk menyempurnakan peradaban manusia sepanjang zaman. Maka diturunkanlah beliau di masyarakat yang paling bobrok di masa itu, bangsa Arab Jahiliyah. Sebenarnya kalau pengertian Jahiliyah itu adalah bodoh, maka secara harfiah orang Arab sebelum kedatangan Islam bukanlah masyarakat bodoh. Kebudayaannya termasyhur di timur dan di barat. Perdagangannya baju, ilmu filsafatnya tinggi, pemerintahannya teratur dan seni sastranya mengagumkan.
Mereka kaya dengan ilmu dan materi, tapi miskin dengan akhlak. Martabat perempuan diinjak, dilecehkan. Ketika dirancak dianggap komoditi barang mewah dan diparabuikan bangsawan-bangsawan Quraisy. Perang antar suku dan berawal dari masalah cewek acok terjadi, sehingga perempuan dianggap pangka bala ulu penyakit. Sebab karena itu, setiap padusina laya dibunuh atau dikubur iju-iju. Martabat orang awam tak lebih dari taranak na dipajuabalikan dalam suatu sistem perbudakan. Siap bagak sia jateh nan kayo memacik dunia nan bodoh makanan cadia. Orang mencari perlindungan bukan ke Tuhan, tapi ke tukang-tukang ramal ke dukun-dukun. Pendek kata singkek rundiangan, bangsa Arab jahiliyah adalah simbol masyarakat biadab sepanjang sejarah. Kamarilah Nabi diutus. Melalui pribadi dan gaya hidup Rasulullah, sungguh banyak suri tuladan yang jadi contoh umat. Tutua kato, laku parangai, bahkan diamnya saja pun jadi pedoman orang banyak. Malah saja remaja bujang tangguang, Muhammad itu terkenal jujur, saulah dan bijaksana, sehingga beliau digalakan dengan Al-Amin. Dalam jihad reformasinya, beliau dan umatnya selalu dimusuhi bangsanya sendiri. Diancam nak dibunuh, diteror, diintimidasi, diboikot, bahkan dikanaikan embargo ekonomi dengan larangan menjual bahan makanan. Sehingga tak ada jalan lain kecuali meninggalkan kampung halaman batisah di negari dan dicinta. Tapaso hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi sesudah sukses di perantauan, ilmu banyak bando pulai pengalaman lah sari pulau, dan nan pasti iman dan takwa makin matang, maka baliaklah beliau jerombongan melanjutkan Bangkala yang sudah. Kalau menurut kata nafsu, sinanlah hutang balansaikan piutang betaimuan. Kesempatan membalih dandam menumpahkan sakit hati ke bakih musuh dahulunya. Tapi dengan ketinggian akhlak Islam, Dek Muhammad orang babudi, musuh-musuh lama pun dimaaf dilindungi. Malah jagoan dan tokoh masyarakat Quraisy yang paling jajok ya Rasulullah, Abu Sufyan namanya, dihormati hak asasinya, dianjung-anjung martabatnya. Tak kalau pasukan tempur Islam memasuki kota Makkah, maka keluar pengumuman Nabi bahwa untuk mencari keamanan supaya berlindung ke dalam Ka'bah atau ke rumah Abu Sufyan. Allahu Akbar. Kaum fuqaha mengatakan, khairun nas man yanfa'un nas. Artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maksudnya ialah kehadiran kita dalam masyarakat andaknya menjadi situasi dingin dari orang banyak. Mendatangkan ketentraman, membawa barakai nan bak umpamu payung panji tampai berlindung kepanasan baki bataduah kehujanan. Kok kusui satu menyelasai tibu di karuah mempajannya, parang mucuk sangketo abih nan senjang diluruskan. Walau basilang karih dilihia baliak batimba bagi makan nan bana risabu ju. Ulil hak walau kana murab. Katokan nan bana walaupun pahit. Sebaliknya manusia paling cilako adalah orang yang menjadi silang kane kacang niang dalam negari. Resah masyarakat dia lakunya, kambang maksiat dia ulahnya, batabuah fitnah dia mulutnya. Sehingga pokoknya mati orang sujud syukur, badarun tapuak bakulil yang batu mejanya diludahi jok pilati yang masuk neraka. Baik itu Islam memperkenalkan akhlakul karimah, budi dan bayak basawahnya. Iko satu mata rantai dan mempertemukan antara adat jo Islam. Itu cik. Dan kedua, faktor yang menjadi rueh penghubung syarak jo adat adalah persamaan pandang tentang peranan akal dalam kehidupan untuk memilih antara elok jo buruan. Adat Minangkabau mendidik orang Minang dengan mempergunakan akal pikiran. Kunyah-kunyah sebelum didulu, agama-agama sebelum dipaci. Usah satu duduk, satu monjua, satu tagak, satu balari dahulu patih dari kilek. Mengkasihnya ialah barang sesuatu hendaklah dipikir masak-masak sebelum manggu atau menggeliang. Ke orang mengatakan elok, bah elok. Elok kata mama alun tantu elok kita manakan. Pareso dulu. Laikoh bana nyumanhan ban yang luruhnya barantang banang patah dimakan siku-siku. Diteliti, dinalarkan dengan akal sehat. Patut Allah mungkin tabau sinalah baru bayokan. Tapi kalau nan bukan nan sabut, nan salah dibanakannya,
Walau dari siapun tarabinya mesti ditulak mata-mata. Dado istilah nerimo di kamus adat. Sifat belelo tidak dikenal karadok pembangkangan dari pangulu kalau salah. Untuk itu para lu berpikir kritis, arif dan tanggap dalam setiap masalah dan tantangan. Talenggang biduak dilawi arek-arek pagang kamudi pandai betenggang narumi sinan bermain maka budi. Iduit baraka mati bariman baitu baso populernya. Adat menyuruh mempergunakan akal. Islam agama orang barakat. Maka batamulah rueh jebuku bak punco masuk kaulu elok tibo rancak panantilah samo santiang keduanya. Minangkabau menerima Islam di suku hati. Baru dua. Dan ketiga, masyarakat Minangkabau dari dulu sampai kini tidak pernah mengklasifikasikan manusia. Tidak dikenal kasta-kasta yang membedakan martabat hino atau mulia. Tidak ada bangsawan berdarah biru, tidak ada ningrat keturunan raja. Pangulo dihormati karena jabatan, bukan karena galaga tua. Itu pun ditinggikan hanya saranti yang jambo-jamboan, didahulukan cuma salangkah tungkai-tungkaian. Artinya sebatih menurut anggojo tangguh sepanjang wewenang yang diamanahkan kaumnya. Isuak balia mengulipah. Kok camat alah pensiun tentara alah bebas tugas nyobalik jadi orang darai. Duduk semurandah tagak semu tinggi di masyarakat di negari. Dan dianjuang diamba-amba hanya nenek mama. Tapi anak bininya, dosa nak kamanakan atau konco palangkin sekalipun, tetap saja orang biasa. Tidak ada tampik nepotisme di Minangkabau. Bahkan pemimpin tauladan hanyalah nambah sifat memandikan kudo, tajun dahulu masuk air. Bukan cuma memandikan nanjang dan memerintah dari tapi. Jangan jaro mantang-mantang awak kepala desa ke disambah oleh orang banyak. Tidak ada cerita rakyat kamu rungkuk-rungkuk membungkuk menanti titah dari beliau. No way, kata anak muda ini. Dalam forum batagak pengulu, sarumah orang lama hangguk tapi ada seorang anggota kaum yang manggelang, maka itu namanya ranti yang badatiak murewa kicau. Alun kata sisi kari di pinggang alun balewakan kanagari penobatan pun ditangguhkan. Mesti digilang dulu sampai bule, nan bulenya tidak basagi sinalabuya digolongkan. Kok picaknya tidak basudik barulah dapat dilayangkan, baik itu adek nama laku. Tibo caro balaponasi, sajak nan dari induk samang, tukang hidang, tukang balanjo sampai kepada tukang cebok, sadonya dapat bagian deknya sama bayariah. Tentu saja tiba dijatah balain-lain, gadang kayu, gadang dahan, ketek, sanduk ketek pengadang. Itu manajemen alam Minangkabau. Sama hak, sama kewajiban. Baiklah sesunan aturan Minangkabau sajak dari Datuk Nan Baduo hingga ke masuk Bunda Kanduang sampai kini baik tujuh. Barangkali ikulah biang demokrasi yang dipakai negara-negara modern masuk kini. Maka Islam pun datang membawa azas persamaan. Rasulullah mengatakan, La fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari bangsa lain kecuali takwanya. Tidak ada penganut kelas 2. Tidak pernah ada golongan elit dan istimewa dalam Islam. Sadonya sama. Sianan datang dahulu kamu saji, inyolah duduk di muka walau beliau tukar rumpi. Dalam menunaikan ibadah haji, sadonya diperlakukan sama. Kok saing samu balari tawaf samu bakulil yang pakaian samu tak bajai. Baitu si hitam kalit dari Afrika, baitu si motor pitok dari Tiongkok, baitu juga bangsa Arab dan kampung Nabi. Sadonya samu. Dia masalah hukum pun seruman saja. Dan salah tetap ditimbang dan berutang tetap membayar hukum kisah tak pandang bulu. Sehingga Rasulullah sampai mengatakan, walau nan mencuri itu si Fatimah anak kandungku, pasti akan kupotong juga tangannya. Baik itu tegasnya persamaan hak dan kewajiban dalam Islam. Tentang hal persamaan Nabi pernah ditegur oleh Allah sehingga turun surah An-Rasa. Pasalnya dek Nabi tidak melayani tamu dari gurun seorang buto bernama Ummu Maktum. Waktu itu beliau sedang menerima tamu penting yaitu tokoh-tokoh masyarakat Quraisy sehingga kedatangan orang Badui itu kurang ditanggapi. Dalam surah Abasa ayat 1 sampai dengan 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka.
Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang orang buta kepadanya. Tahukah engkau, barangkali saja ia ingin membersihkan diri dari dosa. Itu bunyinya ayat Al-Quran surah Abasa. Kini dua hukum musuh. Saya yang bertukar jalan tujuan sama searah sayo balai sabut mengkasut dan banajo. Itulah inyo adat nalaya di ranah Minang di syarak dan datang kemudian. Lah bapadu menjadi satu bak kuku laki kadagiang. Ada orang mengatakan bahwa adat Minangkabau sama sekali indak dimakan logika. Pepatah patitihnya ndak masuk akal. Katanya, hanyalah orang bodoh dan berguru dari alam sebab sifat alam itu statis, bukan dinamis sebagai daya yang mampu merangsang naluri manusia untuk bersikap kreatif. Laika mungkin katanya, laika mungkin menyuruh inge-inge dan diatih dan di bawah ke maimpo. Bukan kau hanya orang gilo na mengapiang janjang ke petanak. Sia nan kepicayo kalau dikatakan nan tagang baleo-leo nan kandua badantiang-dantiang. Lah nyatu nan banyak na makan tampek tapi dikecekkannya duduk bersama balapang-lapang, duduk surang bersampik-sampik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apalagi kalau terdengar adanya pantun pepatah nan ganji-ganji. Umpama jika dibalun sebalun kuku kalau dikambang seleba alam, walau segadang bijo labu bumi jalangi ada di dalam. Mustahil. Atau si culiak batali banang tabang membawa paso-paso seperti ayah dalam pinang sinan bermain ikan rayu. Nonsen katanya. Apa? Iyo ndak masuk akal. Cuba ulang sultan berpikir. Ko alun jo tapi pikir sekali lain. Kau indak yo tapi pikirkan tanda sultan kurang pikiran. Sase kurang memikir. Kita sempur. Alun sana penangah. Kau angku satu sepandape, maka angku lah samu bingung je baliau. Sebab akan nado dalam batin indak menggarik maranuangkan. Atau setidak-tidaknya sekolah angku rendah tinggi SD. Karena anak SMP pandai membaca nanta surek, murid SMA lah bisa membaca nanta sirek, sedangkan mahasiswa pandai membaca nanta surwa. Kok kaya panjang sejangkau salah lawi ke dia ada. Mungkin awak menjujai nanta pandai dikatakan paja tak panggala. Mangalah kacau ke dipacah lah nyatu awak buruk muku. Adat Minangkabau itu justru mahaja orang berpikir, menyuruh cadia, menyuruh pandai mendidik umatnya mempergunakan akal rahmat Tuhan. Maka datanglah Islam mengabarkan peranan akal dalam hidup manusia, bahkan agama itu hanya untuk orang nan berakal. Ad-dinu liman akal, la dina liman la aqlala. Agama itu untuk orang yang berakal, tidaklah agama bagi orang yang tidak berakal. Hadis riwayat Muslim. Banyak sekali ayat Quran dan hadis Nabi yang menyatakan bahwa akal adalah unsur pokok dalam kehidupan. Hanyalah akal yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah dan lain. Menurut hukum Islam, anak-anak dan orang gilo dibebaskan dari dosa. Malah orang mabuk dan kehilangan akal sementara pun tidak diterima salatnya. Baik itu pun taradok penjabaran akal yang dikatakan nalar merupakan perintah langsung dari Allah atau melalui karakter Rasulullah. Antara lain tersebut dalam salah satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal arda wa ikhtilafil laili laayatil liulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan pergantian siang dan malam telah menjadi pertanda bagi orang-orang yang punya pikiran. Acuk mana Tuhan menggugah hati manusia untuk berpikir. Saumpama afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ta'lamun ya ulil albab dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pernah pada suatu operasi militer, Rasulullah memerintahkan pasukannya istirahat di lereng sebuah bukit. Maka menghadap seorang sahabat kepada Nabi bernama Salman Al-Farisi. Beliau menyatakan keberatannya sebab tampek itu tidak aman dari serangan musuh dan mungkin datang dari puncak bukit. Spontan beliau sebagai panglima memerintahkan supaya pindah ke tampek yang lebih strategis. Walaupun Rasulullah seorang komandan, tapi tidak gengsi menerima saran dari anak buah dikarenakan Salman berpikir logis tentang kondisi medan dan memang kurang menguntungkan. Di situ akal yang berperan bukan status.
Dan Nabi sangat menghargai kritik dari prajuritnya sendiri. Untuk memperabaikan kehormatan dalam memindahkan Jumratul Aswad ke samping Ka'bah, ampe kabilah nan berpengaruh di masyarakat Arab ampia saja bakuampeh perang saudara. Mencaliak situasi gawat itu timbul ide Nabi nan sangat masuk akal. Beliau bantangkan sorbannya lantas keampe suku nama Sangketu disuruh masing-masing yang memacikkan setiap sudut, sedangkan beliau sendiri menakti yang di tengah-tengah. Kebijaksanaan itu diterima secara aklamasi dan selamatlah manusia dari bala nama itu. Islam itu agama logis dan realistis, bukan agama dogma yang mengkultuskan manusia walaupun kedudukannya Nabi sekalipun. Misalnya kenapa? Faktor keampe nan mempasobokkan adat dengan Islam adalah adanya hati nurani yang paling jujur dan adil di setiap pribadi manusia. Adapun sosok manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur raya dan unsur batin, tubuh kasa jiwa nan tersembunyi. Kalau tubuh hendak berjiwa namanya bangkai, sedangkan jiwa hendak bertubuh dikatakan roh atau arwah menurut logat lidah Minang. Anggota badan bergerak di perintah utak dan letaknya di kepala, dan utak dikendalikan oleh kemauan yang dikatakan dua nafsu. Kemudian naluri manusia digerakkan oleh hati dan letaknya di dadu, dan hati dikendalikan oleh sesuatu yang paling dalam namanya kalbu. Orang mengatakannya juga hati nurani, dan alam pikiran orang Minang menyebutnya rasu. Pada hakikatnya, apa yang dimungkasi dengan rasu itu sifatnya sangat jujur, murni dan rahasia. Andai kata bisikan rasu diterjemahkan pikiran kemudian disalurkan ke batang tubuh, maka eloklah perangai orang. Fil jasadi mudghah, idza salahat salahatil jasada kulluh, idza fasadat fasadatil jasada kulluh, wa hiya qalbi. Artinya, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baiklah manusia. Apabila darah itu rusak, rusaklah manusia. Itulah dia hati. Hadis riwayat Muslim. Nah, menurut ajaran adat, zat rasu itulah yang mesti dibangkitkan di diri setiap insan. Dipupuk, dilatih, dipaharik sehingga kekuasaannya lebih dominan dalam batin. Itulah beko yang menjadi sumber inspirasi terbantunya aturan, dan kumpulan aturan itulah yang dinamakan adat. Jadi adat itu adalah satu talago nan ulu ayahnya dari rasu, kemudian mailia menjadi laku perbuatan orang Minang. Tidak ada adat bagi orang yang tak punya rasu, tidak baparasaan carokasan. Maka dek manusia terjadi dari dua unsur laya jo batin. Di antara keduanya mestilah berimbang, serasi dan selaras. Jan senjang tagang sebalah samo bare ujung dipangka di sini letak keadilan. Rasu nan didadu menjalang pikiran di kepala untuk diolah. Itulah yang dikatakan rasu di bonanya. Sebaliknya pikiran tajun ke dadu untuk dipareso oleh hati, itulah yang disebut pareso di bawah turun. Singanlah basuo paham nan sesuai, menyawak dinan tanang maelo dinan salasai, dan banamulah inyo kebenaran. Garak laya nan ka membantu, bayo jabati nan ka manilai dikatakan alwa jepatwi, batamulah hakikat kejujuran. Maka raso jo pareso, alwa jo patui anggo jo tanggo baris jo balabeh adalah tampe tagak berdiri adat, atau istilah kaminyo GBHA, garis-garis besar haluan adat. Joko lah itu nanti rompak sinala tumbuhnya malu. Malu terserak di nagari, aik bertabuh dalam kampung, datanglah sasa dalam batin. Hati seso tubuh mularai ulah delaku jo parangai tangguang la doso salamun. Penyesalan itu pada pokoknya adalah ratapan hati nurani dan kalah melawan nafsu.
Walaupun kejahatan tersembunyi, raso indak tersingit surang pun orang ndak nan tahu, namun malu tetap terpandang. Membayang korman muku nampak digarak jo karena timbul raso randa diri. Makan hati baulam jantung baik itu istilah orang. Di siko tadanga pantun mudo. Koto kaciak di balai belo ketigo kampung peninjauan nan kampek jo koto gadang. Usah tabatiak tabarito biarlah luluah di ganggaman doso nak denai tanggung sorang. Minimal sahamba-hamba tabu nyampang tali pua raso di dalam indak bermalu ke dirinya, tapi malu je manusia tak kama muku disuruhkan. Waduh niat sumbang karayo sasek laki-laki mendaya orang padusi. Sandia mana kuanya mangame tadanga jawab si cewek. Katanya. Manga koda. Nampak dia orang malu awak. Nampak dia orang. Kalau nak nampak dia orang bah. Langsung. Disikolah agama menjawabnya. Jangan. Walau tak ada orang yang tahu, tapi Allah memandang menyaksikan. Malu kepada Allah itulah namanya takwa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yahluwanna bimra'ati laisa ma'aha dzu mukramin fa inna tsalikuha syaitan. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali menyendiri dengan seorang perempuan yang tidak disertai muridnya, sebab pihak yang ketiga dari keduanya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, tantang kebanalah letak kesempurnaan agama madain Allah dibanding adat buatan manusia. Maka koknya lungga kabe adat tali syarak kemampahare. Kok guyah rasa di batin pasal agama mempertagut. Dek kurang lagi ke batu kuat sayuk ku ado ke pambilai punco laki ambalau tibu. Maka Islam ditarimo di Minangkabau. Selamat datang agama Allah di tanah pusatku ranah bundu. Sesuai je pandangan adat tentang rasul pareso alua je patri, maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, innama a'malu binniyat wa innama liimri ma nawa. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Seseorang akan diberi pahala sesuai dengan niatnya tadi. Hadis riwayat Bukhari. Adapun yang dikatakan niat itu datangnya dari hasrat atau kemauan, kemudian divisualisasikan oleh tindakan bernama amal. Maka niat baik atau buruk nan menentukannya restu dari kalbu, dari sesuatu nan awak mengatakannya raso. Hasilnya pun bergantung dari apa nan niat jak dulunya. Mbak kato pituah cedek pandai, kok lai padi nan ditanam tak mungkin dilalang nan ketumbuh. Siapa menabur angin dia akan menuai badai. Baik itu ungkapan Ketu Mutiara. Kok niat buruk karayo salah, nilainya dosa murka Allah. Dikutuk di kapik tanah di akhirat tangguanglah azab neraka jahanam tentangannya. Kok raso indak menaruh budi kasar parangai jahat tangguanglah malu di nagari sasanan tidak tahu juangan. Ada satu dialog menarik antara seorang mu'alaf dengan Rasulullah. Sesudah melafazkan syahadat, orang itu bakatu bake Nabi. Katanya, ya Rasulullah, kini ambolah Islam. Tapi karaju ambo mencilok. Boleh aku ambo taruh mencilok? Kontan dijawab beliau, boleh. Tapi bersyarat. Mendengar jawaban itu tak kajui semua alam. Apa syaratnya ya Nabi Allah? Syaratnya kata Nabi, enggak boleh orang tahu. Bukan main gadang hatinya sambil mengecek sama surang. Henteang itu. Lantas sesudah mengucapkan salam, orang tadi pun bagagai payah. Besoknya si mu'alaf tadi menemui Nabi. Kapatang amu mencilok, katanya. Lain enggak ada orang yang tahu, kata Nabi. Indak, orang yang punya rumah tak kalok sampai pagi. Di siang mencilok, tanya Nabi selanjutnya. Kami berdua, enggak ada orang yang tahu doh. Besoknya datang pula ini melapor. Ya Rasulullah, tadi malam ambo mencilok, tapi ambo surang. Tidak ada orang yang tahu. Lalu Nabi bertanya, wang tahu? Oh tentu tahu, sebab ambo tidak dalam mabuk doh. Wang orang. Walaupun pencilok ambo ko orang juga ya Rasulullah. Sambil sengang Nabi berkata, kanlah dan kecekkan. Bulia mencilok, syaratnya tidak ada orang yang tahu. Sedangkan wang ko orang, hukumnya tetap alarang.
Sambil taman wang malu, orang itu pun berjanji ju Rasulullah indak akan mencilok-cilok selama hidup. Misalnya pendengar, makna nan terkandung dalam dialog tadi tidak lain bahwa seseorang itu punya harga diri dan ia mesti malu ke dirinya membuat dosa. Itulah sabananya nan dipancing di Rasulullah dijawab baliku macam tadi. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu satu bahagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Syarat dilanggar benaraku adat dilipu malu datang. Aku bertemulah ujung keduanya lalu berjalin bakulin dan tabuh atau kabeare. Si muncak mati tarambau keparak membawa ladiang luku lapau keduanya. Adat di syarat di Minangkabau serupa awa dengan tabi yang sandar keduanya. Basinan bayak baringgi alah baulu laki bawa datang membalau mematinya. Itulah inyo undang dek pemerintah. Sanksinya bui je penjaro. Maka langkoklah tali pegangan Minangkabau tali nan salai pelintigo. Kok kan dua tagang salampih kuyahlah kabek nama lilik bina soidi salamunya. Angku-angku di sana penanganan terhormat. Itulah tadi antara lain ampek faktor nan menjadi titik temu antara adat nalah dahulu menyusun kehidupan orang Minangkabau dengan Islam nan datang kemudian sebagai penyempurna. Mungkin bagi agama dan ajaran lain yang pernah singgah ke tanah Minangko indak ditemui tali penghubung macam tadi, malah bertentangan juga kaidah-kaidah budaya yang mendarah daging di masyarakat. Maka tertutupilah pintu bagi masuk. Seumpama agama Hindu nan membagi martabat manusia berkasta-kasta, Buddha nan memang mengutamakan budi tapi tidak membantu dalam amalan nan seimbang, Kristen dan hanya memfokuskan hubungan manusia dengan Tuhan dan tidak hubungan antar manusia bermasyarakat. Komunisme dan cuma tunduk pakai nalaya sedangkan dan batin barang gaib ditampiak dimusuhi. Dan lain-lain ajaran dan tak sapaham jurang Minang. Ajaran Islam indak membantu manusia Minang dari awal, hingga menyudahkan bangkalai dan tabantang, melanjutkan karangko dan tataga. Islam datang memberi pondasi di bawah bangunan adat nala kokoh. Sungguh tapi komposisi adat bahasa syarak. Sebab kata sandi itu sendiri artinya pondasi, landasan, alih nan taguah tampek taga. Berbahagialah orang Minangkabau dengan falsafah adat bahasa syarak bahasa di kitabullahnya. Nan takkan lakang-lakang dek paneh walau dibakar modernisasi. Takkan lapu-lapu ada hujan dia pun banjir mahundoh dari barat. Asalkan kita istiqamah dan konsisten jo adat dan agama, insyaallah. Misalnya pendengar, kini kita mendapati barang nala sudah, tapi dalam mencapai satu asimilasi dan senyawa, indaklah tiba baik itu saja. Dengan bim salabim terjadilah adat bahasa syarak, indak semudah secapek melingkup padi, bukan serupa membalikkan tapak tangan. Untuk sampai ke titik final ini melalui proses panjang dan berliku. Banyak kendala, rintangan dan seleksi yang dirambah para ulama penyebar Islam masuk siswa. Menghadapi tokoh-tokoh adat ortodok dengan 1000 kecurigaan, mesti memakai metode nan tape. Kalau daba itu bisa melonjak anak bayi, umpan habis ikan tak dapet kaya lapuak juaran patah mati barandam tukang pancing. Secara kronologis, dapatlah kita ungkapkan tahap-tahap sejarah berbilang abad. Bahkan sampai kini ko masih berjalan proses islamisasi dalam mencapai beragama ke tingkat khafah, menyeluruh kepada daulat kehendak Allah. Setidaknya ada 3 tahap yang dilalui. Mulai dari mahadoi masyarakat Minangkabau dan animistik, sampai mengikih bake-bake Hindu jo Buddha, akhirnya tercapai deklarasi adat bahasa syarak bahasa di kitabullah. Yang pertama, sebelum Islam masuk, orang Minangkabau alun mengenal hidup sesudah mati. Adat hanya dipabuat untuk orang hidup. Kau isu ala mati jadi tanah, tidak ada aturan yang mengungkuang. Katanya hidup ikan buang adat, mati ikan buang tanah. Dan kedua, waktu Islam diperkenalkan, orang Minangkabau enggan menerima disebabkan para dai kurang bersopan santun dalam berdakwah. Timbullah sindiran pelecehan dengan mengatakan syarat betilanjang adat basi sampian. Dan ketiga,
untuk membendung arus Islam nan merambah di masyarakat dan takut kalah limo dak bindalu, para tokoh adat dan cerdik pandai membuat batas padan, yaitu adat basan dialua, syarat basan di kitabullah. Dan kampe akibat pembatasan itu laju dakwah Islamiyah Rasul lamban. Maka alim ulama menerapkan pendekatan kepada nenek mama. Itulah yang dimengkasui dengan syarat mendaki adat menurun. Dan kelima, usaha pendekatan membuahkan hasil sehingga Islam diterima sebagai partner dalam membina umat Minangkabau. Timbullah pepatah adat yo syarat di Minangkabau serupa awal dengan tabi yang sanda-sanda kedua. Dan keenam, menyadari manfaat Islam dalam menyempurnakan ajaran adat. Pada proses selanjutnya sampailah ke taraf daulat syarak kepada adat. Itulah ungkapan dari syarak mengatur, adat memakai. Dan terakhir, pengakuan itu mutlak dikukuhkan sebagai konsep hidup orang Minangkabau sampai kini, yaitu adat besan di syarak, syarak besan di kitabullah. Masalah penanganan yang hormati. Sebelum agama inggok mencakam di tanah Minang, orang awak tidak pernah mengetahui hidup sesudah mati. Kehidupan hanyalah ada di dunia. Untuk itu peraturan hanya untuk masalah dunia. Adat disusun untuk orang hidup, ke isu alamati jadi tanah. Habis urusan. Dahulu tiado, kemudian ado, akhirnya lanyap. Lanyap, hilang, musnah entah kemana, dan itu tidak perlu dikaji, dipikirkan. Itulah yang dikatakannya, hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Disitulah masuknya paham reinkarnasi dari Hindu. Bahwa sesudah mati masuk nirwana atau serubu. Kok nasib buruk balik ke dunia berubah wujud menjadi binatang-binatang hino. Tapi amal-amal untuk mencapai nirwana itu indak pernah diajarkan secara tuntas. Di rumah nampak jalan tak tentu orang Minang balik pulang. Agama Hindu tak laku di ranah Minang. Maka Islam pun datang membawa berita bahwa sesudah hidup di alam dunia adalah hidup kedua sesudah mati bernama alam akhirat. Akhirat itu tampik pembalasan. Barek timbangan kebaikan masanang-sanang di sarubu, kok sarek berbuat dosa masuk berpanggang di neraka. Di samping menyuruh taat dan ibadah kepada Allah zat nan gaib, dituntunkan puluh cara hidup bermasyarakat. Rajin-rajin bersedekah, santuni orang nan bansai, tolong nan dalam kesusahan, sayangi orang lain sebagaimana menyayangi diri sendiri. Usah membunuh, biaja senjata ataupun jalmu sihir. Usah bazina, usah menyabuang atau badadu, usah meminum minuman kare sebab judi je minum merusak diri di samping menggaduh ke orang keliliang dan lain sebagainya nan basipai amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi apakah orang Minangkabau menerima sepenuh hati? Alun. Pada hakikatnya batin orang Minang mayokan, tapi dilayainya bertangguh sebab cara terbuka dan transparan nan tembak tupai tidak berkenan di hatinya. Malah kadang-kadang timbul curiga, orang bertandang membawa pihak. Ulama itu orang menumpang tamu tak tahu diri dan barani bakato dareh ketua rumah. Islam itu mahaja ikan baranang sebab sebelum dikatakan kamilah tahu, kira-kira itu sikap mental orang Minangkabau di awal perkenalannya dengan Islam. Tapi dia penyuko jari datang penyantun di dagang lalu orang awak tetap memperbasokan, tetap ramah berbudidaya. Anak siamuak dalam padi cukup di dalam pawarasan, sungguh baramuak dalam mati di muka indak kelihatan. Namun bakambang ucapan sinis dan seakan-akan paringek ke orang adat, yaitu syarat bati lanjang, adat basi sampiang. Secara literal dan secara pengertian, kata-kata bati lanjang itu sebenarnya negatif. Ada kesan merendahkan, apalagi kalau dibanding dengan basi sampiang nan maknanya berpakaian. Mengkasihnya adat lebih sopan dari agama. Itu maksudnya. Apa sebab terjadi nama itu? Pasalnya dek metode dakwah yang dipakai para da'i masa itu terlampau transparan, terlampau terbuka, kurang mempertimbangkan unsur-unsur budaya anak negari. Orang Minangkabau menganut kultur klise, kurang menyenangi penyampaian dan belak-belakan walaupun materi permasalahannya sudah terjangkau. Indak sesuai umpan joikan, kurang bijaksana bahasa tapeknya. Sedangkan Rasulullah pun menganjurkan memakai kebijaksanaan dalam menyaru orang ke jalan Allah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhan
dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik-baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dakwah berjalan terus. Para da'i dengan gigih menyampaikan seruan Islam ke tengah-tengah masyarakat umum. Hasilnya pun menggembirakan, di mana suara kebenaranlah sampai ke seantero tanah Minang, bahkanlah masuk di Istana Pagarujo. Di zaman pemerintahan Bono Kanduang, susunan kabinetnya lah menaruh Menteri Agama, yaitu Tuan Kadi di Padang Gantiang. Dan Ratu Bono Kanduang sendiri dalam tugas-tugas kenegaraannya dibantu dua departemen, yaitu Departemen Adat na letaknya di Buo dan Departemen Agama Batampek di Sumpu Kudus. Namun, kekhawatiran taradok pudanya pamor adat lamo pusaka usang tetap saja menghantui penghulu-penghulu di negari. Maka dibuailah ampang-ampang, sakit pembatih dan sampai syarak menyebarang terlampau jauh memasuki wilayah adat. Silahkan Islam berjalan di jalurnya, adat tetap di posisi nalamu. Status quo dipertahankan dan waktu itu kalualah pepatah, adat basandi alua, syarak basandi kitabullah. Pedoman adat alua je patut mencari bana jamu pakai, sedangkan syarak berpedoman kepada Quran dan hadis. Maka terantanglah jurang pemisah antara adat dengan syarak. Sakandang indak sebaun barang pawah jurang panta, parang indak rukun pembukan gilo maintai-intai taruah. Damai tapi gersang kata istilah anak muda. Angguang kudus anak pendengar, mencari hasil dan alun maksimal, tentu saja orang-orang Siak, yaitu panggilan kepada para ulama yang datang dari daerah Siak, mengadakan penilaian ulang untuk menyusun langkah baru dan lebih efisien, dikaji diteliti, dimakuh banda tapakuknya mangkuai atas sandik turun. Maka hasil survei dan evaluasi menunjukkan bahwa selain dari perbenturan kultural, nampaknya timbul semacam kecemburuan sosial di kalangan tokoh-tokoh adat, bahwa lamo-lamo pamor para pengulu di negari tagili yang dek popularitas kurang syarak dan punya pengaruh di masyarakat luas. Para da'i dan mubalik lebih familiar, lebih akrab dan mudah didakei, bukan formil-formilan macam jedatua di pengulu. Orang minta berakai ke orang Siak, minta petunjuk ke guru-guru. Pendeknya konsultasi dan komunikasi lebih lancar di jalur syarak dibanding dengan jalur adat. Pantaslah orang-orang adat rasa talinteh kita kirai. Dan secara psikologis, ikut termasuk salah satu ganjalan kurang lancarnya dakwah Islamiyah di Minangkabau. Maka dengan jiwa besar, diadokalah pendekatan. Insya Allah sikap nganjinak-jinak para pati, dan anggak-anggak geliang namuh dalam dan dua tangga tiga unjuk dan tidak babarikan akan dapat mendongkrak perhatian orang adat sehingga kok boleh menjadi da'i pula di kaumnya surang-surang. Itulah pendekatan persuasif istilah politiknya, bukan pendekatan keamanan memakai badia atau intimidasi semacam kampanye di pemilu dengan mempetakui-takui rakyat atau proyek pembodohan dengan memanipulasi suara pemilih. Tuga alun tatunam tinaman lah tumbuh lebih dulu. Tanda gambar alun bercucu hasil pemilu lah umumkan. Kepala desa diagi jatah. Kok target tidak tercapai orang diagi upah jariah. Maka dek mengajar honda hadiah. Karateh nan duo singgah kasih paku. Karateh siso untuk nanciek mananglah taruhan rang diateh. Sukses single majority ulah dek galia tukang gandua. Itu di luar negari yang bagus. Kok di negara Pancasila aku berhasil luber dan jujur. Nah, supaya rupanya dek basuo ubek je penyakit ditantang garih makan pae, maka kato bajawab gayang bersambut sampai mengkasui dan dituju. Timbul saling pengertian, terjalin hubungan akrab antara ulama je penghulu. Itulah yang dikatakan orang syarak mendaki adat menurun. Artinya orang Siak menjalang nenek mama dan orang adat pun meresponnya. Akhirnya beliau berdua duduk bergandian di ulu rumah sambil madoi jamba kepala kambing sebagai lambang penghormatan kepada penghulu jatuhan itu. Waktu berjalan dua, musim baraliah tahun batuka, tauhid makin tahunjam sinar Islam mata-matarang. Kini nampaklah harmonisasi antara agama dengan syarak. Dengan kehadiran agama, urang Minangkabau rasa mendapat kawan seperjalanan, satondan samu sagandi yang melangkah pebimbiang tangan. Sebaliknya Islam pun begadang hati menemukan tanah tumbuh, bakih menugakan banyak agama Allah. Ibarat awa tumbuh di lereng,
Awak inggok taguah mencakam urek mengungkuang tanah tabiang pucuk menungau melindungi ayat hampang bagi tajun. Akan tetapi dominasi ajaran Islam alunlah baurek di masyarakat. Kok berjalan mahaga-agak malangkah merusak-rusak banyak timbangan toleransi. Nan bak menanai minyak panuh tertunggang bumi menyawaknya. Komposisi antara adat jo syarak baparu-paru alun bisa bakatu cie. Sedangkan nan hak mesti disabui walaupun pahit mengatakan. Namun alhamdulillah eksistensi Islam diakui, hilang kecurigaan, habis sakwasangko, malah adat rasa tagamang nyampang ko syarak meninggalkan. Si muncak mati tarambau keparak membawa ladiang luku lapahu keduanya, adat yo syarak di Minangkabau surpo awal dengan tabiang sandal keduanya. Dun sandak pendengar, secara perlahan tapi pasti ajaran Islam aktif merevisi aturan adat nan batantangan jo syariat. Budaya menyabuang jabadadu dan apa saja yang bersifat judi mulai berkurang. Baitupun praktek ilmu hitam seumpama gayung jo sejundai, tinggam biriang gasyang tangkurak pakasiah ilmu mudo secara baransua dihabiskan. Pendeknya segala syirik dibasmi, tauhid dipataguah. Para dukun pun ditatar. Kata-kata hong di awam mantu sebagai pujian ke dewa-dewa ditukar dengan bismillah mohon barakat dari Allah. Surau-surau nan tadinya hanya berfungsi sebagai asrama anak bujang atau panti jompo penampungan gaib-gaib orang Marando dimanfaatkan untuk sarana pendidikan Islam sampai mengaji. Redaksi, pepatah nan menjadi hadisnya orang adat diperbaiki. Umpamo titi biasa lapuk janji biasa mukia, ditukar jo titi binaso lapuk janji binaso mukia. Lafaz biasa diganti dengan binaso sehingga indak paradoks jo hukum Islam. Baitupun pepatah nan lah batua diselamaikan, dilestarikan pemakaiannya dan kalau paralu disemperonokan. Misalnya kemanakan barajo ke mama, bulia. Mama barajo ke pengulu, ndak salah. Pengulu barajo ke mupakai, batua. Mupakai barajo kalu aja patut, silahkan. Alu aja patut barajo ke bana, rancak. Bana berdiri sendirinya, tunggu dulu. Sebab bana menurut orang banyak, alun tantu bana menurut Allah. Kebenaran kini alun tantu bana untuk berisuat. Hasil mupakai orang agam ditolak dia orang tanah datar. Iyo kecek orang 50 indak kata orang di pesisir. Padahal permasalahannya nan dikancah nan dituju. Islam memandang bahwa hakikat kebenaran hanya cie dan nan cie itu milik Allah. Kami kemukakan contoh satu kasus nalah bana dek orang banyak tapi salah menurut Allah. Umpamu pada suatu saat orang Minangkabau bermusyawarah untuk membunuh sekalian orang gilo di nagari. Ditimbang mudarat yang manfaat dikaji rugi julabu nan saki indak kecegak nan mauruh berpayah-payah dipasuang berang pemerintah dilapih tasisa orang banyak. Maka basua mungkin jepatui sesuai kuaja jangko untuk membasmi ulu bala pangkacilako, yaitu segala nan gilo dibunuh secara massal. Itulah hasil mupakai dan itulah nan bana sepanjang adat. Namun kebenaran itu balawan jok hukum syarak. Apa sebab? Setidak-tidaknya ada 3 hukum nan talangka. 1. Tindakan semacam itu tak lain sebagai karajo kutiaso. Yang kedua, gilo itu adalah penyakit, sedangkan barubek hukumnya wajib. Dan yang ketiga, pembunuhan itu sendiri. Putih haso indak mau bek dan menghilangkan nyawa tanpa alasan dari Allah, kasadonya itu haram hukumnya. Maka Islam mengisi kekosongan pesapah adat, menyisi tentang nanumpang menungkek tibo dicondong. Kemanakan barajo ke mama, mama barajo ke pengulu, pengulu barajo ke mupakai, mupakai barajo ke alu aja patui barajo ke bana, bana barajo kepada Allah, Allah berdiri sendirinya. Itu nan batua. Angkuangku sanak pandangan. Kini sampailah misi Islam di Minangkabau dan sampailah kepada tahap yang dikatakan syarak mengatur adat memakai. Islam membebaskan adat berkembang. Silahkan bermusyawarah, carilah kebenaran, ciptakanlah undang-undang, susunlah peraturan, pabuatlah apa saja yang ketuju, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Allah. Antum a'lamu bi umuri duniakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Hadis riwayat Muslim. Rumusan syarak mengatur adat memakailah boleh dikatakan tahapan final.
Kemudian dipertegas lagi dengan adat basani syarak basani kitabullah sebagai hasil dari deklarasi alim ulama nenek mama dan cedek pandai nan basidang di antara luak nan tigo pada pasca perang Padri. Deklarasi itu terkenal dengan piagam Bukit Marpalam. Itulah proses akhir dari islamisasi di Minangkabau, tapi alunan terakhir. Sebab sampai kini dan sampai nanti upaya menselaraskan adat dengan syarak masih akan tetap berlanjut. Banyak bangkalai alun sudah, banyak kakuk baru nan timbul akibat tungguan nan batarua salibu nama bungu. Praktek pagang gadai nan mendatangkan manfaat materi bagi sepiutang, bukankah terkesan riba? Upacara kematian menego hari menuju mampe puluh dan membasangkuikan dengan akidah, bukankah bid'ah? Maharak tabuik di Pariaman dan diduitkan balik dengan alasan pariwisata, bukankah proyek mubazir sedangkan al-mubaziru ikhwanu syaitan? Sebuah ngayam dimusnahkan, tapi adu kabau di Ketu Baru, bukankah sarana perjudian padahal judi diharamkan? Masih banyak perilaku adat nan mesti kita luruskan sejajar dengan hukum syarak. Itulah Bangkalai dan itulah PR orang Minang dari generasi ke generasi sampai tiba di sasaran akhir, yaitu muslim nan istiqamah, muslim nan konsekuen dan khafah menjalankan syariat Islamnya. Semoga Allah meridhai setiap usaha merealisir syarak mengatur adat memakai. InsyaAllah. Angku salah pendengar, itulah saja yang dapat kami sampaikan dalam ceramah adat dari Balerong. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan baguna bagi masyarakat Minangkabau pada umumnya. In tansurullah wa yansurkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.